GPIB dimanapun berada, selamat pagi. Bertemu kembali dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Sylvia Panauhewayong, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Hari ini sebelum kita memulai seluruh rangkaian tanggung jawab kita, mari kita mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk hari dan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami, hingga pada saat ini kami boleh ada di hari anugerah Tuhan untuk memulai seluruh rangkaian tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus kiranya menuntun kami semua untuk memperoleh pengertian dari kebenaran firman-Mu, tapi juga dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh perjalanan dan tanggung jawab kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Di pagi hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tidak selalu perbuatan baik yang dilakukan akan disambut dengan baik oleh sesama. Bisa saja respon terhadap tindakan dan perbuatan baik kita adalah respon yang tidak baik. Penolakan, fitnahan, bahkan mungkin saja berujung pada rancangan kejahatan. Ya, itulah realita kehidupan di dalam kebenaran. Belum tentu kebenaran itu akan diterima dengan hati yang legowo, dengan hati yang ikhlas. Pagi hari ini firman Tuhan membawa kita untuk melihat bersama bagaimana Petrus menghadirkan diri melalui surat yang dia tulis kepada jemaat atau gereja yang percaya kepada Kristus di tengah perantauan mereka. Mereka hadir dalam segala tanggung jawab yang mereka kerjakan di tengah negeri asing. Mereka sebagai orang asing di tengah-tengah negeri itu. Mereka harus berhadapan dengan berbagai tantangan, tekanan, pergumulan, penderitaan, karena hidup mereka yang tetap setia kepada Kristus. Oleh sebab itu, dalam situasi yang demikian, Petrus menasihati mereka, menguatkan, memotivasi mereka untuk tetap hidup di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karenanya dalam bacaan pada saat ini, Petrus menyapa jemaat dalam keberadaan mereka sebagai pendatang dan perantau untuk tetap menghadirkan diri
dalam menjauhkan kehidupan mereka dari berbagai keinginan daging, dan keinginan daging yang dimaksudkan berkaitan dengan hidup dalam dosa. Ini hal yang pertama, Petrus nasihati kepada mereka. Yang kedua, Petrus menasihati mereka agar mereka memiliki cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga ketika mereka memfitnah jemaat sebagai pelaku kejahatan, maka dengan cara hidup yang baik tidak didapati kejahatan pada hidup jemaat, melainkan perbuatan-perbuatan baiklah yang didapati dalam hidup mereka, dan bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah kemudian dapat memuliakan Tuhan ketika tiba masa Tuhan melawat mereka. Karenanya Petrus mengingatkan mereka kembali agar mereka tunduk karena Tuhan, baik kepada semua lembaga manusia maupun kepada pemimpin pemerintahan pada saat itu. Karena apa? Karena ternyata sikap tunduk, sikap memberi diri, hidup dalam hormat pada Tuhan yang terwujudkan dalam realita pekerjaan tanggung jawab yang dikerjakan dengan benar, dengan baik, dengan taat dan setia, itulah kehendak Allah yang kiranya mereka lakukan dan kerjakan dalam kehidupan mereka di tengah perantauan mereka pada saat itu. Karena ketika mereka hidup berbuat baik, maka perbuatan baik mereka dapat membungkamkan orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang berupaya untuk merancangkan berbagai kejahatan. Karenanya, Petrus kembali mengingatkan mereka agar mereka hidup sebagai orang merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi berbagai tindakan kejahatan. Sekali lagi, Petrus menegaskan kepada mereka agar mereka hidup menjadi hamba Allah, menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudaranya, hidup dalam takut akan Tuhan, dan bahkan menghormati pemerintah. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini pun kemudian mengingatkan kembali kepada kita sebagai gereja, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Kita bersyukur bersama bahwa kita dimerdekakan sebagai wujud nyata kasih Allah yang besar atas kehidupan kita. Kemerdekaan, merdeka dari kuasa dosa dan maut, tidaklah kita miliki karena perbuatan dan usaha kita manusia, tetapi karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, kita dibawa lebih dalam memaknai kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita dengan meresponinya, dengan menjawabnya melalui upaya usaha kita untuk tetap terus-menerus hidup di dalam menjauhkan diri dari berbagai perilaku hidup dalam dosa. Kita diingatkan kembali untuk memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, bahkan di tengah-tengah angkatan yang tak mengenal Tuhan. Karena dengan hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, maka orang-orang yang merancangkan kejahatan, yang kemudian memfitnah kita hidup sebagai seorang penjahat, pada kehidupan kita tidak didapati kecemaran. Pada hidup kita tidak didapati berbagai tindakan kejahatan. Yang didapati sebaliknya adalah hidup dalam kebenaran. Dan itu menjadi bukti nyata dari iman kita kepada Kristus dan respon kita terhadap karya keselamatan yang Allah berikan. Karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai tantangan, pergumulan yang pastinya akan dihadapi dalam segala aktivitas dan tanggung jawab yang kita kerjakan, tetaplah setia kepada Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan yang akan tetap terus menerangi langkah hidup kita, agar kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah, yang kemudian kita kerjakan dalam perilaku baik dan benar dalam relasi kita dengan sesama di sekeliling kita. Bahkan, sekalipun situasi menyesakkan, rancangan kejahatan berupaya dibangun oleh para lawan, kiranya kita tidak mudah berubah oleh karena situasi itu. Ya, untuk memiliki komitmen dan kekonsistenan, kita membutuhkan Tuhan dan juga
keseriusan kita, kesungguhan kita untuk berupaya memiliki nilai-nilai kebenaran dan kebaikan untuk kita kerjakan setiap waktu. Itulah panggilan kita bersama, bahwa di balik kemerdekaan yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab yang kemudian harus kita kerjakan. Sekalipun kita ditekan, tetaplah nyatakan kehendak Tuhan lewat berbagai perilaku baik dan benar dalam hidup kita bersama dengan sesama. Hari ini kita akan memulai dengan segala tanggung jawab kita. Ada berbagai pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita, baik di tengah keluarga, di tengah gereja milik Tuhan, di tengah masyarakat, terhadap pemerintah sekalipun. Karena itu kita diingatkan, mari tunduklah karena Tuhan, sehingga kita dapat mengaplikasikan sikap hormat kita pada Tuhan, cinta kasih kita pada Tuhan lewat kesetiaan kita dan kesediaan kita untuk hadir sebagai gereja yang memiliki kualitas hidup dalam kebenaran dan kebaikan di tengah membangun relasi bersama dengan sesama. Tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita dimampukan dan dimungkinkan untuk berkarya, menjadi berkat, dan dapat terus mengasihi sesama dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Itulah wujud nyata iman kita kepada Kristus, dan itulah panggilan kita bersama untuk kemudian kita kerjakan dengan totalitas hidup kita. Selamat berkarya, sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat bersaksi dan terus mengerjakan segala yang benar dan baik di tengah hidup bersama dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk dapat mengubah dan membaharui hidup kami, sehingga setiap perilaku hidup kami mencerminkan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami boleh kerjakan dan lakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan karuniakan dengan benar, dengan jujur, dan takut akan Tuhan, sehingga pada akhirnya tidak hanya diri kami yang memuliakan Tuhan, tetapi melalui perilaku hidup kami terhadap sesama, sesama pun juga dapat turut memuliakan Tuhan dalam waktu Tuhan melawat mereka. Hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, biarlah firman-Mu terus menerangi langkah hidup kami, agar kami tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, sekalipun tantangan, pergumulan, dan badai kehidupan datang menerpa. Kiranya kami tidak didapati berubah, tapi kami tetap terus setia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percayakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memampukan kita bersama dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan berikan.